Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agil Rifki, NIM 200302013, Prodi Agribisnis Unit A. Di video kali ini saya akan menjelaskan profil dan analisis pendapatan peternak itik pitala untuk memenuhi tugas akuntansi agribisnis yang dibimbing oleh Bapak Ki Agus Muhammad Jen, Mbah Sriwijaya, SPT MSI. Profil itik pitala. Itik pitala merupakan jenis itik asli Indonesia yang berasal dari Sumatera Barat, tepatnya di Kabupaten Tanah Datar, di Desa Nagri Pitala. Itik ini banyak dibudidayakan atau diternakkan guna diambil daging maupun telur yang memiliki kualitas baik. Kemampuan itik pitala memproduksi telur dan daya tahan yang tinggi dalam menaiki dan menuruni bukit untuk digembalakan pada sawah habis panen, menjadikan itik pitala sangat disukai para peternak dan merupakan primadona di kalangan peternak. Keunggulan itik pitala adalah tidak mengenal istilah afkir atau berhenti berproduksi, seperti kebanyakan itik Jawa. Itik pitala terkenal gesit dan mudah dipelihara, serta mampu beradaptasi di lingkungan baru dengan cepat. Umumnya, para peternak masih membudidayakan itik pitala secara tradisional, yaitu dengan digembalakan ke sawah dan dikurung. Status itik pitala saat ini populasi semakin berkurang dan sangat sulit sekali ditemui di daerah asalnya atau terancam punah. Itik pitala kalah pamor dengan banyaknya itik Jawa, yang terutama itik Mojosari yang dibawa ke Sumatera Barat, sehingga menyebabkan itik pitala semakin tersisihkan. Keunggulan itik pitala dari sifat kuantitatif. Yang pertama, produksi telur 180 butir. Yang kedua, berat telur 60-70 gram. Yang ketiga, persentase karkas 65-70 gram. Yang keempat, berat lemak 0,057. Yang kelima, kemampuan hidup hingga dewasa 99%. Yang keenam, puncak produksi umur 10-12 bulan. Yang ketujuh, lama penetasan 27 hari. Dari sifat kualitatif, yang pertama, kemampuan produksi. Yang kedua, kemampuan hidup secara liar. Yang ketiga, daya adaptasi terhadap pakan terbatas. Yang keempat, daya adaptasi terhadap cekaman panas. Yang kelima, daya tahan terhadap penyakit. Yang keempat, kemampuan adaptasi terhadap lingkungan. Karakteristik itik pitala. Dari segi warna, itik pitala jantan dilihat dari ciri fenotipik umumnya. Itik pitala jantan warna bagian kepala dan ekor memiliki warna hitam dengan kemilau hijau. Yang kedua, dada punggung perut paha berwarna abu-abu dengan kemilau kecoklatan. Yang ketiga, seng dan kaki berwarna orange. Itik pitala betina. Rumpun itik pitala betina secara dominan memiliki pola warna belang jerami, yaitu suatu pola luri antara coklat tua atau kehitaman dengan coklat muda luri, coklat tua atau kehitaman. Terkadang terdapat bulu warna putih melingkar atau tidak pada bagian leher. Daya reproduksi. Itik pitala sedikit lebih kecil dari itik lokal lainnya yang ada di Indonesia, tetapi tingkat produksinya cukup tinggi, yaitu 180 butir secara intensif. Hal ini tergantung pada kecukupan nutrisi yang diberikan. Umumnya, untuk daerah pitala, peternak lebih mengutamakan makanan alami atau digembalakan daripada harus mengeluarkan uang untuk membeli konsentrat. Kemampuan reproduksi. Perkembangan itik pitala lebih lambat dari itik lokal lainnya di Indonesia. Masalah besar dan hambatannya perkembangan ini adalah jumlah pemilikan ternak itik pada masyarakat adalah antara 5-30 ekor. Hanya 1-5 orang yang memiliki sampai 60 ekor. Di daerah Batipu hanya 1-5 orang yang menetaskan itik pitala, dan ini pun tidak dilakukan secara kontinu, tetapi berdasarkan keinginan untuk memperbanyak itik sendiri. Sifat reproduksi itik pitala. Umur dewasa kelamin 5 bulan, betina mulai bertelur 6 bulan, tamat produksi 2,5-3 tahun.
Periode produksi telur 6 bulan. Jumlah produksi telur 6.180 butir atau tradisional. Puncak produksi umur 10 sampai 12 bulan. Berat jantan dewasa 1,6 kg, betina 1,4 kg. Berat telur rata-rata 65 sampai 70 gram. Lama penetasan 27 hari. Mortalitas kurang lebih dari 1%. Analisis pendapatan peternak itik pitala. Harga itik 10.100 per ekor. Tanah yang digunakan milik sendiri 10.000 meter. Masa panen 12 bulan. Harga telur konsumsi 1.800 per butir. Akan hasil perhatikan 2.500 per kilo. Tingkat kematian itik 2,14%. Produktivitas rata-rata 80%. Masa pakai kandang 5 tahun. Penggunaan makan 100 ekor sebanyak 16 kilo. Gaji pegawai 1.400.000 per orang. Harga ternak 48.000 per ekor. Investasi kandang dan peralatan sebesar 6 juta. Ternak itik 7.848 dikali 10.100 sama dengan 79.588.400. Total investasi sebesar 81.588.400. Biaya operasional penyusutan kandang sebesar 6 juta per 60 sama dengan 100.000. Penyusutan ternak 7.848 dikali 48.000 dikurang 10.100 per 12 sama dengan 24.786.600. Untuk listrik air per bulannya itu 1 juta. Jadi total biayanya 27.409.100. Pendapatan per bulan telur 80% dikali 7.848 dikali 30 dikali 1.800 sama dengan 339.033.600. Total pendapatan yaitu 7.848 dikali 2,14 dikali 48.000 per tahun sama dengan itu 30.764.000. Keuntungan per bulan total pendapatan itu sebesar 369.797.600. Total biaya operasionalnya sama dengan 27.409.000. Jadi keuntungan per bulannya itu 342.388.500. Baiklah, sekian dari pemaparan video saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.